Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulu dengan saya Imam Ferry, masih di pusat bibit Kebumen. Kami beralamat di Desa Kalipo, RT 225, Kecamatan Ayak, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Oke, pada hari ini tanggal 3 Mei 2025, berkali-kali kita mengingatkan ready stock di kami per hari ini. Ini juga baru proses pemakingan untuk yang pembelian secara online ya. Kalau pembelian offline kita bisa antar langsung lewat panjenengan. Kalau untuk pembelian banyak ya, kalau sedikit ya tetap kita antar pakai ekspedisi lur biar lebih efisien. Terus ini stok yang ready, ini ketinggian sekitar 80 cm up ya, bahkan yang 1 meter. Dan untuk morfologi lingkar tebesnya itu kisaran 60 cm up. Ini besar sih. Kalau yang kecil seperti ini juga masih kurang lebih masih 60-an cm, masih di batas ambang standar. Ini kategori super ya lur. Mungkin di daunnya aja, ini kadang kan karena ini apa, tanah, jadi tanah hujan kemarin, jadi kurang apa ya, kurang meling bahasa Jawa nih lur. Nek kelambilnya insya Allah gede-gede mantep lah. Jadi buat dulur yang ingin berbudidaya kelapa genjang top, saya sarankan untuk pemilihan bibit, pilihlah bibit yang berkualitas. Kita korban harga lebih mahal sedikit, tapi untuk kualitas terjamin. Buat analoginya seperti ini lur, kalau panjenengan beli bibit yang murah dengan bibit yang mahal, itu perbandingannya panjenengan pasti lebih untung pembelian bibit yang mahal dan berkualitas. Kalau kita perbandingkan untuk pertumbuhannya dari bibit yang standar dengan bibit yang berkualitas atau yang mahal, pasti pertumbuhannya lebih cepat yang bibit berkualitas. Jadi nanti untuk perawatannya juga dari kecepatan pertumbuhannya otomatis berbeda, lebih cepat yang bibit mahal. Jadi ya kalau dihitung-hitung jangka panjang itu pasti untuk kos dari tahap pembibitan sampai perawatan sampai berbuah sampai estimasi 3 tahun itu pasti lebih banyak mengeluarkan yang bibit standar. Saya contohkan ya, untuk bibit kelapa genjang top itu ada ciri-cirinya bibit yang pertumbuhannya cepat dan pertumbuhannya lambat. Ini saya reviewkan yang gagal tumbuh ya, buat perbandingan saya ambilkan. Ini seperti ini lur. Ini bibit udah di persemaian itu sekitar ini hampir 6 bulan lur, dan pertumbuhannya masih seperti ini lur. Kenapa ya? Karena ini dari segi pertumbuhannya dia gagal, dia mau jadi bonsai nih kayaknya. Kalau seperti ini dia nggak susah untuk besar. Kalau ini memang kita sortir ya, nggak masuk. Kemudian yang seperti ini, nah seperti ini juga nggak masuk lur, dia terlalu kecil, padahal ini banyak besar. Walaupun ini sama dari pohon indukan yang bagus ya, cuman ya itu tadi pengaruh dari faktor waktu pengambilan buahnya, ataupun dari tingkat kematangan buahnya, ataupun dari tingkat penyerbukan waktu di masih di pohon indukannya. Jadi memang untuk tanaman kelapa memang gampang-gampang susah ya. Untuk pembibitan kadang kan sama di banyak-banyak lapak itu kan banyak yang jual sama-sama kelapa genjang top, tapi ya itu tadi untuk kualitas pasti berbeda loh.
kualitas dari setiap produsen itu berbeda-beda. Sedulur harus jeli ya. Kalau untuk perbandingan saja untuk kelapa genjentok itu biasa untuk berbuah kan sekitar 2,5 tahun. Kalau untuk perawatannya dia maksimal. Terus saya juga mau menjawab pertanyaan kemarin, banyak yang bertanya terkait ukuran jarak tanam ya lur. Untuk jarak tanam dari kelapa genjentok untuk standar itu dia 7x7. Jadi kalau untuk lahan sekitar 1 hektar misalnya, itu dia biasanya membutuhkan kurang lebih 200 bibit lur. Kalau untuk jarak 7x7, kalau mau dimaksimalkan lagi misalkan pengen dirapatkan lagi, bisa di zigzag ya, 6x7. Jadi kalau misalkan panjenengan punya lahan 1 hektar, benar kurang lebih membutuhkan 200 bibit lur. Dan untuk jarak 7x7 itu pelepahnya dia sudah ya tidak tumpuk ya lur, karena untuk kelapa genjentok dia pelepahnya lebih pendek. Oke, jangan lupa yang mau pembelian ya bisa langsung merapat ke sini di alamat Desa Kalipo, RT 225, Kecamatan Ayak, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Atau yang mau survei dulu untuk yang mau pembelian banyak kan, untuk stok kita tidak selalu ready setiap hari ya, kita harus persiapkan juga. Jadi kalau untuk pembelian banyak usahakan konfirmasi dulu 1 bulan kah, 1 minggu kah, seperti itu, biar nanti kita kondisikan. Itu khusus untuk pembelian banyak ya. Kalau pembelian di bawah 500 ke sini insya Allah setiap hari ready lur. Saya kira itu ya. Untuk yang mau pembelian lewat Shopee juga bisa lur. Sekarang sudah dapatkan lewat Shopee, dan nanti saya cantumkan juga di linknya. Saya kira sekian pada video kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya lur. Dan kalau ada pertanyaan ataupun mau sharing-sharing soal pengalaman terkait penanaman kelapa genjentok, bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Nanti kalau saya bisa jawab atau saya bisa buatkan, saya akan buatkan videonya di video selanjutnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.